Kesepian itu jahat, kesepian itu menakutkan. Kenapa aku bilang begitu? Karena ya memang begitu. Gak lah, canda. Hehehe. Oke, kesepian itu banyak perannya di dalam hidupku. Mungkin orang bilang kesepian itu karena nggak ada company atau nggak punya teman. Padahal kesepian itu tuh biasanya yang hal terjadi yang di orang alami itu ya. Kesepian itu biasanya orang alami. Kesepian itu ketika dimana kontekstualnya itu orang itu tuh berada dalam circle pertemanan gitu, lagi ngumpul, lagi hangout. Tapi entah kenapa dia tuh merasa kosong gitu loh. Padahal tuh di sekitarnya itu tuh penuh dengan temen gitu loh, ngerti gak sih? Tapi sayangnya aku dua-duanya. Sebenarnya yang aku pelajari selama aku hidup ini ya, dan juga dari opini psikolog aku atau psikiaterku, either perasaan negatif ataupun positif itu bersifat sementara. Tapi mungkin karena memang stimulan yang dihasilkan pada stimulan negatif atau perasaan negatif itu lebih kuat, jadi kita merasa kayak lebih lama gitu loh yang negatifnya gitu loh. Padahal sama-sama sementara. Jadi kalau misalnya perasaan negatif itu sementara, berarti artinya kesepian itu sementara dong. Ya nggak sih? Kata terapisku, cara mengatasi kesepian, terapis atau psikolog ya, aku tuh ke psikolog rutin. Kata psikolog aku, kalau kita kesepian, cara kita menanggulanginya itu tuh, cara kita menghadapinya itu tuh, cara kita nggak ngelawan sih. Kalau misalnya ngelawan, kita artinya kita tidak menerima perasaan negatif kita dong, ya nggak sih? I mean like both experience itu yang menjadikan kita sebagai proses manusia nggak sih? Both negative and positive of feelings that we feel and experience, ya nggak sih? Jadi itu cara apa ya? Cara menghindarinya itu dengan kita menambahkan kegiatan-kegiatan kita yang lebih positif. Nggak harus positif sih, maksudnya menambahkan kegiatan-kegiatan kita yang bersifat sibuk gitu loh, sehingga kita lebih kedistraksi dari pikiran kita yang self-centered gitu loh. Dan bukan berarti kita neglecting perasaan itu ya. Kadang aku juga kalau misalnya aku merasa kesepian, aku pasti ngelarutin juga kok dengan menangis. Mau itu nangis, dengerin lagu sedih, habis itu kayak nangis aja gitu loh. Kayak kadang kita juga punya keterbatasan dalam mengontrol perasaan kita juga, walaupun no matter how much effort that we cope, tapi kadang memang begitu. Kalau aku coping mechanismnya, biasanya aku tuh melalui menulis dan juga journaling. As I've told you on the previous video before, I do journaling. Dan untuk situasiku sih gimana ya, I mean this is so personal to me. Maksud aku ini kehidupan personal aku banget. My friendship and love relationship in my life, my love life and friendship life is like, I don't know, it just nggak begitu baik, nggak begitu bagus. Karena memang aku dari kecil itu memiliki pengalaman buruk gitu kan dalam berteman gitu. Jadi sehingga itu yang membuat diri aku yang sekarang itu cukup sulit untuk bagaimana caranya aku bisa membuat teman dengan cepat gitu loh. Well mungkin sekarang sih aku udah kemajuan selama aku pergi ke psikolog. Aku memiliki beberapa hal yang aku bisa overcome, tetapi masih saja, tapi kayak ya gitulah. Aku familiar banget sih dengan kesepian. I mean like itu mungkin sebuah sinyal dari badan kita untuk mengasih tahu kalau kita tuh butuh
social needs kita turun mungkin, atau something's wrong with us and kita harus coba. Kan aku kesibukan, aku kan sekarang kuliah ya. Ketika aku libur di weekend biasanya tuh aku bener-bener bukan nggak ada kerjaan banget sih, maksudnya kayak bener-bener aku di kosan aja dan aku bener-bener nggak ada interaksi dengan orang luar gitu loh. Dan mungkin karena itu aku jadi, mungkin social needs-nya itu jadi naik, social needs-nya, sehingga aku butuh untuk ngobrol gitu loh sama orang. Tapi yang pastinya orang yang bagi kita familiar ya, bukan yang nggak tahu sih. Nggak tahu deh, konsep ini aku juga masih bingung. Dan biasanya itu juga terjadi ketika gloomy weather-nya. It's like a seasonal depression. It's giving a seasonal depression. Karena ketika gloomy, kita kan jarang terpapar matahari ya, sinar matahari gitu loh, sunlight. Nah, ketika itu tuh mempengaruhi banget gitu loh ke mood. Maka tadi aku barusan 15 menitan aku berjemur jam 10 tadi. Karena cuaca tadi di sana gloomy gitu. Agak climate change ya. Anyways, ya gitu. Jadi ketika weathernya gloomy itu tuh mempengaruhi aku mood banget gitu loh. Jadi merasa murung, abu-abu, kosong, dan kayak it hits different. Kalau misalnya weathernya itu sunny and gloomy, itu sangat different sih. Sama ketika libur panjang kuliah itu aku ngerasain banget coy, kayak parah gitu loh. Jadi ya I don't know bro, ya yang kamu bisa ya mungkin ke family or something, I don't know, just find your own people yang menurut kamu berharga untuk to interact. I don't know. Aku buat video ini karena aku tahu aku melalui kesepian itu gimana susahnya. Jadi aku kepengen buat video ini dengan tujuan kalau, hai guys, kalian gak sendirian. Jika kalian yang klik video ini pasti kan the feelings are mutual kan. Kalau yang kita bahas kan kesepian, aku ingin kasih tahu kalau kalian gak sendirian. Banyak orang yang mengalami ini, dan everything is gonna be okay. Keep coping, dan either problem solving atau emotional solving. Just live life. Dan jujur memang kesepian tuh bagi aku tuh bisa sampai bunuh diri. Maksud aku dari hal kecil, hal sesederhana kesepian. Gak sederhana juga sih, maksud aku hal sesederhana dari hal kecil gitu lah, itu bisa aku gak tau ngomong apa anjir, tapi ya gitu.